Perti tidak statis. Kenapa? Perti menciptakan sekolah, dididik di situ. Perti menumbuh suburkan surau-surau tarikat mental di situ, adab di situ, mental spiritual. Maka semua jamaah hari ini tidak tahu pun dengan organisasi Perti, dia tetap tarbiyah Islamiyah dengan amalan Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i, menjaga adab, menjaga agama, karena itu dakwah. Jadi fungsinya dalam dirinya dakwah dan amaliyah. Oleh sebab itu Perti yakinlah, itu apapun terjadi, katakanlah kita pengurus ini nggak mengurus, yang tarbiyah hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang akan disentuh oleh alim ulama, objek yang akan disentuh oleh para ulama, kan itu 7 orangnya. Iya betul. Jadi pemimpin adat sekaligus pemimpin pemimpin agama di Penangko memang harus berkolaborasi. Nggak boleh mahaden loh. Sifat mahaden itu sifat setan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak salut dimanapun berada. Alhamdulillah. Kini kita lah bersobok pula balik di acara tamu, yaitu tatap muka, yang mencoba mengunjungi banyak tokoh di Minangkabau. Tentu tidak terlepas dari idenya Salut, yaitu kebudayaan Minangkabau. Hari ini kami diberi kesempatan, kehormatan untuk bersobok salah seorang tokoh di Sumatera Barat, yaitu Ketua Perti atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah, yang merupakan mungkin boleh dikatakan satu-satunya organisasi yang berlevel internasional, bahkan internasional sebenarnya, yang lahir dari ranah Minang. Mereka lahir, Pertiko didirikan oleh para tokoh-tokoh ulama Minangkabau. Salah satu tokohnya Nyek Canduang yang sering kita dengar. Lahirlah di situ namanya organisasi Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Hari ini kami berkesempatan bersobok jo ketua baru, yaitu Buya. Jadi dan Buya pun didampingi oleh salah seorang tokoh muda loh dari Perti, yaitu Muhammad Arif. Jadi kepada dun sana, jangan lupa tontonlah cerita kami bersama dengan para tokoh. Itu pengantarnya Bu ya. Nggak lo serius benar. Tapi intinya bahwa kami ini Salut Bu ya, sebagai gambaran awal Bu ya. Banamola kami go Salut kreasi Bu ya. Salut itu adalah barang yang kami bawa. Kreasi cara penyampaian barang yang kami bawa. Itulah Bu ya, sebagai gambaran awal sehingga Dek Buya tahulah apa yang kami perjuangkan ke depannya. Sebelumnya Buya kami ucapkan selamat Buya. Selamat. Alhamdulillah. Lah terpilih Buya menjadi ketua yang notabene kalau di Minangkabau itu bukan hanya sebagai sebuah jabatan tapi amanah. Iya begitu Buya. Ya. Jadi kalau mau itu sebelum lebih lanjut jauh Buya, satu hal yang ingin ambo pertanyakan dulu Kak Buya. Yang kami pertanyakan tahap awal Buya, kan pertama kali gua. Apa perasaan dan harapan Buya dulu sebagai orang yang diberi amanah hariko menjadi seorang ketua organisasi tarbiyah di level Sumatera Barat. Silakan Buya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketemu di channel Salut. Salut kreasi. Salut kreasi. Ya. Channel yang sudah booming. Hari ini kita di Sekretariat Persatuan Tarbiyah Islamiyah Provinsi Sumatera Barat di pengurus daerah. Jadi apa yang disampaikan tadi bahwa terpilihnya kami sebagai ketua
pimpinan daerah Perti Sumatera Barat adalah satu amanah, bukan sebuah jabatan, tapi amanah. Pengertiannya adalah bahwa Perti menuntut hari ini untuk kembali ke pangkuan kelahirannya. Maksudnya bahwa para surau, para suluk, para jamaah, dan madrasah-madrasah harus kita bangkitkan kembali, kita persatukan kembali untuk menyongsong satu abad Perti. Oleh sebab itu, sebagai pengurus yang alhamdulillah surat keputusannya sudah keluar dari pengurus besar dari pusat, dan waktu dekat akan diadakan pelantikan. Jadi semuanya menyadari bahwa ini sebuah amanah yang harus kita kerjakan secara bersama dan berjamaah. Saya rasa itu. Berarti secara tidak langsung Buya mengatakan bahwa itulah saat kebangkitan yang mungkin akan lebih baik dari sebelumnya, menghidupkan kembali surau, menghidupkan kembali hal lainnya. Kepada Buya, awak lanjut salah Buya, daripada terlalu basa-basi ini Buya. Ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan dari Salwa Buya. Itu juga nanti kita coba minta kepada generasi muda Perti. Yang pertama gitu Buya, Perti itu kan sebuah organisasi dan lahir dari rahim Minang. Aku mau garis bawahi bana, Perti itu setahu ambo dan secara data yang ambo pahami bahwa Perti lahir dari rahim Minang, yang lahir karena adanya pertemuan antara orang Cadia di agama dan Cadia lo di adat, kemudian satukan dirinya dan lahirlah para tokoh tadi, dan tokoh tadi membuat Perti itu. Kini suka tidak suka, mau tidak mau, tentu Perti tidak akan lapis dari Minang. Nah, itu. Walaupun kini kalah sampai ke nasional mau ya, tapi tentu darah Minang harus hilang di situ dengan sifat-sifat Minang. Salah satunya adat bahasa di Sarak, bahasa di Kitabullah. Buya, apa yang ada dalam pandangan Buya tentang Perti untuk mencoba kembali menjalihkan bahwa Perti adalah yang adat bahasa di Sarak sandi Kitabullah ado bana di darah Perti itu. Babu yang menegaskannya itu nak. Kebetulan bersama dengan Muhammad Arif, ya. Dia juga di pengurus daerah sebagai ketua IPI, Ikatan Pemuda Tarbiyah Edia Ekspresio di pengurus daerah Provinsi Sumatera Barat. Jadi kalau kita merujuk seperti itu, barangkali apa yang Salwa Kreasi katakan, ada 3 organisasi besar di Indonesia. Maka saya akan mulai dari situ, bahwa Muhammadiyah, NU, Perti berada pada satu mata air besar. Apa maksudnya? Bahwa ketiga Syekh dan Al-Mukarram ini sama-sama belajar dengan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah. Dia menjadi murid dari Syekh Ahmad Khatib di Mekah. Bayangkan bahwa katakanlah Ahmad Dahlan di usia 15 dia sudah pergi ke Mekah. Itu sekitar 1883, bahkan dia pulang, dia kembali lagi, maka 1905 dia pulang. Bahkan Hasyim Asy'ari itu berumur 21 tahun. Dia sudah pergi belajar ke Mekah bersama Syekh Ahmad Khatib. Itu dia 7 tahun, maka di 19 dia sudah pulang. Sekitar itu. Khusus Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu di umur 23 tahun. Dia sudah pergi ke Mekah, maka 1906 dia pulang karena dia berada sekitar 7 sampai 8 tahun.
Apa yang ingin kita katakan? Ketiga tokoh ini berpikir setelah pulang di tahun 1. Maksudnya tahun 1 asal 19 1, 2, 3 sampai 9 biasanya disebut tahun 1. Maka Kiai Ahmad Dahlan dia lebih melihat bahwa fenomena keumatan, keislaman di Indonesia perlu secepatnya diadakan pembaharuan. Oleh sebab itu 1912 lahirlah Muhammadiyah. Dia buat organisasi, lahir Muhammadiyah. Setelah itu baru dia bentuk pendidikan, dia bentuk amal sosial. Ya. Hasyim Asy'ari bersama teman-temannya, salah satunya ada yang sekolah di Tawalib, pulang ke Jombang, dia berkumpul di sana, dia buat pondok pesantren, tapi akhirnya dia melihat ini sangat penting menjaga Ahlussunnah wal Jamaah ini. Maka dia dirikanlah Nahdlatul Ulama. Dalam konteks itu, sementara 1907 itu Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sudah membuat madrasah di Candung, surau, dimulai dengan halakah. Karena dia berpikir dia perlu membentuk sekolah, disinilah jawabannya nanti, bagaimana dia menjaga amalan-amalan Islam tegak dengan lurus sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Dia dirikan sekolah, sementara surau-surau sudah ada yang dinamakan sulu, ada dinamakan tarikat, dia bina dengan ajaran yang lurus. Maka 1928 berdiri Perti. Di dalam pendirian Perti itulah jawaban yang dari Sultan ya, Sultan Khalifah melihat soal adat. Jadi ketika itu kan ada perdebatan pemikiran meluruskan Islam dengan kaum tua, kaum muda. Maka dikumpulkanlah oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuli para ulama, para mursyid, para khalifah di seluruh pelosok Minangkabau, dengan intinya ada madrasah. Dia dirikan tarbiyah dengan jalan untuk meluruskan ajaran Islam sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i. Dan dia tekad bahwa di Minangkabau ini itu diurus, perilaku masyarakat diluruskan. Disinilah yang dikatakannya adat bersendi sarak, sarak bersendi kitabullah, itu harus tegak di Perti. Ini misinya. Jadi oleh sebab itu dari azas kelahirannya sampai sekarang, Perti tetap menjaga kemurnian ajaran Islam dan tegaknya adat dan agama. Oleh sebab itu dia tidak terdengaling-aling, maka dia menjadi katakanlah menjadi kurikulum dari setiap tempat jamaah, katakanlah di Surau itu adat dan agama menjadi tonggak. Oleh sebab itu dulu itu antara mursyid, antara ulama dan para pemegang datuk-datuk itu menyatu, walaupun orangnya berbeda tapi visinya sama. Saya rasa dari awal sampai sekarang Persatuan Tarbiyah Islamiyah tetap menjaga tegaknya adat bersendi sarak. Barangkali Arif bisa tambahkan. Ya, sebelum Kak Arif, itu kan sebuah pandangan yang penegasan ya, bahwa sebenarnya tarbiyah dan kemudian menjadi Perti, Persatuan Tarbiyah, yang tadi diawali dari surau, kemudian mereka membuat sebuah lembaga sekolah formal, kemudian menjadi Perti. Ada sebuah wadah yang kedua ya, wadah kedua tuh sebagai generasi muda tarbiyah lah pokoknya. Apa pandangan Pak Arif tentang memang itu adanya kita. Jadi apa pandangan Pak Arif tentang bagaimana memandang yang tadi yang mau tegaskan Minang dan
Perti tadi. Ya. Baca rohnya menegaskannya. Jadi masih Minang tu boleh. Iya, memang campur. Ceritakan selalu. Jadi kalau kita menceliak mereka, kalau kita refleksi ke belakang, yang pertama berkaitan dengan proses kelahiran Perti. Pada dasar awalnya, menyambung apa yang disampaikan oleh Ketua PD tadi, itu para ulama-ulama kaum tua di Minangkabau mengamalkan Islam Sunni atau Islam Syafi'iyah, Sunni Syafi'iyah, dan itu melebur dengan pemahaman adat istiadat. Jadi tradisi Basurau, tradisi berminang lamo itu. Jadi yang mengisi pertama ulama-ulama itulah. Makanya dulu anak-anak muda di Minang itu kan lalu di surau. Nah, jadi kalau kita selaku generasi muda kita menceliak mereka. Ulama-ulama surau, kaum tua khususnya, itu menghimpun diri, menyatukan diri, itu sepakat untuk menyamakan kurikulum pendidikan yang diajarkan di surau. Karena dulu surau itu ada majak Al-Quran saja, fikih saja, PK selalu. Nah, melahirkan namanya Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Nah, dari Madrasah Tarbiyah Islamiyah dibentuklah organisasi Persatuan Guru Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Setelah itu, yang awalnya semangat Perti lahir dari spirit pendidikan, dakwah, kemudian menceliak fenomena perkembang zaman, ada agenda sosial di situ, sosial keumatan, maka lahirlah Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Nah, karena Perti lahir dan dilahirkan oleh ulama-ulama kaum tua Minangkabau yang identik memakai adat, kaitannya dengan soal adat dan syarak tadi itu. Dulu waktu kongres atau munas muktamar Perti tahun selambalik sekitar 35 di Tinggi, itu salah satu visi Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu memang mempertegas tuh, dengan jalih menyampaikan agenda Perti itu, misinya itu memperkuat adat nan kawi syarak nan lazim. Itu salah satu tujuan. Syarak nan kawi adat nan kawi syarak nan lazim. Nah, iko agenda salah satunya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan berapa bulan terakhir kita melaksanakan musda, kebetulan Ambo sendiri diamanahkan sebagai panitia musda. Kita mangke tema musda itu petang tuh, itu dalam rangka merefleksi balik agar di tengah fenomena keadaan yang kita alami kini yang mungkin barangkali kita tahu kan, kita generasi muda berharap kepemimpinan Perti masa depan atau mulai dari kini dan ke depan itu memang membawa karakter khas adat dan syarak tadi itu. Kok kita ambil tema itu dulu, memperteguh nilai-nilai adat dan syarak dalam kepemimpinan organisasi. Nah, apa yang kita harapkan? Karena di samping soal Perti dulu menyatakan diri dalam rangka memperkuat adat dan kawi syarak dan lazim, Inyak Canduang pun tetap membumikan kembali isi Sumpah Sakti Bukit Marapalam. Dan bahkan beliau menulis ulang isi Saripati Sumpah Sakti Bukit Marapalam itu, dan beliau dalam tulisannya itu beliau buat itu sebagai surat wasiat bagi anak kemenakan beliau, khususnya generasi muda Tarbiyah, umumnya generasi muda Minangkabau. Apa isi Sumpah Sakti Bukit Marapalam itu? Pada prinsip dasarnya sebenarnya adat basandi syarak basandi kitabullah, dalam pemaknaan ini cenderung mengecen adat adalah tubuh, syarak adalah jiwa. Syarak mengatur, adat memakai. Jadi alim ulama berfatwa, nenek mama memerintahkan. Jadi antara adat dan syarak di Minangkabau dalam pemahaman kita Perti itu bersenyawanya, bertalinya antara alim ulama dengan para penghulu, para pemangku adat. Jadi alim adat dan alim di agama. Makanya dalam struktur Minangkabau pada level terbawah di tingkat negara kan ada nenek mama adat yang diistilahkan dengan penghulu, ada nenek syarak yang diistilahkan dengan tuanku. Nah, berikut kalau kita maknai dalam perspektif keminangkabauan, keberadaan adat dan syarak, persenyawaan adat dan syarak itu adalah identitas kita sebenarnya. Jadi kalau tidak hanya sebatas adagium atau slogan-slogan,
seperti mengusung filosofi pertalian adat dan sara, enggak. Kita menjelik itu adalah identitas orang Perti. Nah, indikatornya bisa kita lihat di surau-surau dulu tuh, termasuk juga di MTI lama, entah kok kini tidak tahu ya. Iya. Arab atau membaca kitab itu memakai bahasa Minang. Nah, kita refleksi di pengalaman beraja kitab Baramulo Iko Ba'alah Baramulo. Kemudian ada sesuatu yang kita pahami sebagai filosofi adat bahasa sarak seni kitabullah Iko. Nah, orang tua atau guru-guru kita selalu cok pasan. Kita harus tahu dengan ampe. Maknanya ampe di adat, ampe di sarak. Betul. Apa ampe di adat? Adonan tasure, adonan tasire, adonan tasuru, adonan disuruan. Ya. Tibo di sarak, syariat, tarikat, hakikat, marifat. Iko ampe di adat, ampe di sarak. Kalau kita tarik benang merahnya, iko pasobo. Makanya muaronya dengan memahami ampe di adat, ampe di sarak, itu akan membentuk karakter, juga membentuk cara berpikir. Bagaimana itu? Kalau kita dalam perspektif adat harus tahu nanta sure, nanta sire, nanta surua, jo nan disurua. Ba istilah orang tua siswa, kalau ndak cuma tobatin mencari, ndak akan tahu ada minyak dalam keram dia. Ndak tahu ada bunga dalam putian. Nah, jadi persenyawaan antara adat dan sara itu dari perspektif logika berpikir maupun karakter di identitas orang Perti itu Minang tuh menghendaki itu tahu jo nan tasurua. Berarti Di balik nan tasire. berarti kan bisa nampak bahwa sebenarnya Perti sebagai sebuah organisasi yang lahir dari rahim Minang sampai detiko, dan kayaknya ke depan pun akan tetap membawa Minang dan akan tetap dengan corak Minang ke depannya. Ya, karena itu identitas. Identitasnya, gitu kan? Perti akan kehilangan identitasnya ketika meninggalkan paham Ahlussunnah wal Jamaah Sunni Syafi'iyah, pun juga akan kehilangan identitas ketika meninggalkan karakter Minangnya. Jadi karakterku, identitasku bukan dalam perspektif narsis ya. Ya, enggak. Nah, tapi lebih kepada muatan nilai. Karena nilai-nilai Keminangkabauan itu sebenarnya itu juga sifatnya universal. Nah, kenapa kita sebutkan universal? Kita ambil di di adagium adat misalnya. Di adat ngecekkan ibu iko bawa sandaran tabiang. Ya. Sanda keduanya. Kalau kecek Aristoteles, manusia ko zon politikon. Saling keterhubungan, saling membutuhkan. Nabi Muhammad juga ngecekan dalam sabda beliau, al-mu'minun kalbunyani ya sudu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin itu ibaratkan satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan. Artinya, kenapa Islam, ajaran Islam tiba di Minangkabau itu langsung diterima oleh orang Minang tanpa perperangan dan lain sebagainya dan perdebatan, karena substansinya identitas dan karakter orang Minang itu tinggal mempertemukan antara ayat kauniyah dengan ayat kauliyah. Adat dimaknai dari hasil olah pikir budi raso dan kemampuan nenek moyang Minang menerjemahkan ayat-ayat kauniyah fenomena alam sehingga melahirkan sebuah kerangka berpikir, melahirkan sebuah kaidah. Datang ayat kauliyah, Al-Quran dan hadis wahyu yang dibawa deh pembawa ajaran Islam. Batamu barang kok. Itulah maknanya pertalian adat dan sara. Jadi bisa kita ulang menegaskan bahwa Perti itu sebagai organisasi kini memiliki salah satu identitas yang tidak bisa hilang dari Perti itu, berarti bahwa kalau hilang dek Minangnya dalam Perti, itu termasuk di level lebih luas ya, karena bersifat universal tadi kan, Minang tadi bisa dipakai dimanapun posisinya. Tapi ketika Perti lah hilang Minangnya, salah satunya mungkin tadi adat bahasa di sara bahasa di kitabullah secara adagium. Tapi secara proses tentu berpikirnya lapang, egaliter, terbukanya berpikir, dalam mengambil sikapnya lebih arif dan bijaksana. Iko memang harus ada di jiwa Perti. Nah, itu ya. Nah, dan itu sebenarnya mungkin akan banyak perdebatan ketika kita angkat ke level yang berbeda.
Ya. Tapi sabananya tadilah dibantu dijawab oleh generasi muda Perti bahwa Minang itu lapang dan ini bisa bersifat universal, dipakai dimanapun. Nah, kita pelajari. Tunggu. Tunggu Okay. supaya ndak miss di koma. Ya. Buktinya bisa universal. Minangkabau itu punya kaidah. Di ma bumi dipijak sinan langit dijuang. Kau bukti kelapangan. Ya. Di ma air disawak sinar rentiang di petang. Kau kama sebab bisa. Itu satu. Islam karena kita Sunni Syafi'iyah. Nah, dalam mazhab Syafi'i pun mazhab Syafi'i kan sangat fleksibel beliau. Cenggolnya ada kul kadim, kul jadid, dan ada kaidah. Berubah hukum dengan berubah waktu dan tempat. Tagar akam bitabel zaman wal makan. Nah, itu fleksibilitas itu. Jadi makanya pertalian nilai-nilai ajaran Minang dan Islam itu bisa dijadikan jargon untuk membentuk karakter yang bisa dipakai seluruh universal. Okay. Jadi kita nggak kaku. Nah, jadi akhirnya walaupun inyo dengan identitas Minang, sebenarnya kemanapun Pertigo kan dibawa, Bisa. Minang tu pun tak kan masalah bisa lapeh dan inyo bisa sesuai dimanapun alamnya. Dan itu sebenarnya kanlah bisa terbukti. Kamasin orang Minang, alhamdulillah litarimo di belahan dunia manapun. Di belahan dunia. Tadi kan disebut tadi bahkan Syekh Khatib pun itu kan orang Minang, Ahmad Khatib yang kemudian Ikogo kan menjadi guru dari beberapa ulama yang tadi Buya sampaikan. Dari Ahmad Dahlan, kemudian Syekh Hashim Asy'ari dan Nyek Canduang, ada Nyek Jauh dan banyak sebenarnya. Iko kan maha guru lah kalau disebut dari para ulama awak di Indonesia Nusantara Riko, yang kemudian notabene-nya ini berasal dari daerah Minangkabau. Berarti lah jaleh kita cari bahwa Perti dan Minang tidak bisa dipisahkan walaupun di mana aja Murado. Selanjutnya mungkin Iko untuk Buya. Kalau memang Perti itu berproses, kemudian tentu di dalam pergerakan zaman Perti tentu akan ikut andil, bisa jadinya mengikuti zaman, bisa jadi membentuk zaman. Tapi pada beberapa waktu zaman teknologi mendorong manusia yang cenderung agak lambat dalam pergerakan sosialnya, tapi teknologi cepat. Apakah Perti akan mengambil peran di dalam pergerakan zaman hariko, terutama itu di Minangkabau yang kemudian syarat akan nilai? Apakah Perti akan bersikap mengikuti zaman atau kemudian malahan kalau bisa merubah zamannya? Bapak Buya. Terima kasih. Jadi memang kalau kita pahami Perti yang disampaikan tadi, dia adalah menjaga, menciptakan dan melihat futuristik ke depan. Perti tidak statis. Kenapa? Perti menciptakan sekolah, dididik di situ. Perti menumbuh suburkan surau-surau tarikat mental di situ, adat di situ, mental spiritual. Maka semua jamaah hari ini tidak tahu pun dengan organisasi Perti, dia tetap tarbiyah Islamnya dengan amalan Ahlussunnah wal Jamaah bermazhab Syafi'i, menjaga adat, menjaga agama karena itu dakwah. Jadi fungsinya dalam dirinya dakwah dan amaliyah. Oleh sebab itu Perti yakinlah itu apapun terjadi, katakanlah kita pengurus ini nggak mengurus, yang tarbiyah hidup di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu kami pengurus daerah Perti Sumatera Barat hari ini menyadari bahwa Perti sebagai organisasi secara puang indahannya tarandam indah basah. Kami sadari. Oleh sebab itu untuk menjaga agama dengan Ahlussunnah, menjaga adat berseni sara, tiada lain bahwa pengurus Perti hari ini harus turun ke surau-surau Sulu, harus turun ke jamaah, harus turun ke madrasah, bukan sekedar turun, tapi betul-betul membawa konsep pembaharuan tadi, konsep ke depan. Misalnya IT hari ini, kita harus sambung dengan IT. Ini orang tarbiyah. Ini orang tarbiyah. Jadi oleh sebab itu, tarbiyah hari ini sudah secara organisasi harus mampu menjawab tentang itu, sehingga susunan pengurus kita hari ini
untuk menjawab itu, salah satu buktinya nanti di 2028 di saat 1 abad tarbiyah, insya Allah indikatornya akan ada di situ. Bahwasanya ketika orang mengatakan di Jawa Timur adalah Muhammadiyah, NU, di Jogja Muhammadiyah, Sumatera Barat Perti. Kenapa? Lahir Perti berbeda dengan saudara kandung kita NU, saudara kandung kita Muhammadiyah. Jauh berbeda kelahiran Perti. Pertama, dia hidup di tengah masyarakat, menegakkan adat berseni syarat berseni kitabullah melalui tarikat, melalui surau-surau suluh, melalui tarbiyah madrasah-madrasah. Nah, inilah barangkali kalau tidak sesuai Rasuli bertahan dengan nilai-nilai tradisi, tidak ada sekolah yang klasikal. Dia sudah menciptakan dari awal, menembus suasana yang saat itu merubah dari halakah ke klasikal itu. Dialah yang pertama. Inilah ruhnya tarbiyah, berbeda dengan ormas yang lain. Jadi berarti tegas bahwa tarbiyah akan siap dengan tantangan masa depan secepat apapun tantangan tuh. Kenapa? Karena memang dilahirkan untuk itu. Dilahirkan untuk menerima tantangan tadi. Jadi jamaahnya tetap istiqomah. Sampai sekarang nggak ada betul organisasi Islam Perti ini yang jamaah tetap aja sembahyang 23, tetap aja sholat bismillah itu kira-kira. Iya, dengan amalannya. Dengan amalan. Tapi Giko, kalau itu tentu ini lebih menariknya kalau disampaikan ke yang muda, gitu kan? Apa tuh yang lebih menariknya kepada yang sampai ke muda? Kenyataan di lapangan ya, kenyataan di lapangan dan asumsi masyarakat di lapangan. Nah, sebelum masuk yang muda, kita sekarang di Sumatera Barat dalam kepengurusan periode ke depan, kita sudah menciptakan struktur organisasi pimpinan daerah sampai ke kecamatan, sampai kabupaten, kecamatan, dan ranting di nagari. Insya Allah 1 tahun ini, kalau secara bersama-sama, insya Allah akan terbentuk. Itu merupakan organisasi modern, tidak tradisional lagi. Itu. Buktinya dalam bentuk struktur. Struktur saja lah bisa kita sempurnakan dengan proses yang sampai ke bawah. Oke. Tapi kata Buya benar dah. Itu kan persiapan ke depan ya, ke depan ya. Tapi itu ada pertanyaan dan itu memang harus kita jawab. Ada pandangan di masyarakat, Arif. Apa pandangannya tuh? Ya tadi kan ada beberapa yang menjadi unsur dari tarbiyah tadi. Satu tadi ada surau yang identik hariko dengan kemudian ya harikonya menjadi surau tarikat. Toh sebenarnya surau dalam institusi Minang kan tidak seperti itu, sesempit itu sebenarnya. Yang kedua masih ada di situ ada pengamalan. Dan yang terakhir itu ada pendidikannya, atau malah sebenarnya pendidikan di awal kok seharusnya kan lahirnya Perti itu kan karena ada sekolah tarbiyah, gitu kan. Tapi ada asumsi atau pandangan di masyarakat, sebuah pattern bahwa kalau masuk sekolah tarbiyah itu sekolah kuno. Itu tidak bisa dibantah, ya kan? Tapi pertanyaan Ambo, bagaimana anak muda memandang, generasi muda Perti memandang, apakah ikut tantangan atau dia adalah malah kuno aja sampai kemudiannya bagaimana generasi muda memandang itu? Jadi Giko, persoalan stigma ya. Iya, stigma. Jadi stigma masyarakat itu tidak boleh langsung menyikapi dengan stigma negatif loh. Kenapa? Stigma yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat itu tidak terlepas dari pengaruh satu politik, dua rezim, dan ketiga ada faktor ekonomi. Nah, jadi tidak usahlah sampai stigma orang sekolah di tarbiyah itu orang kuno. Bahkan di Indonesia sendiri pun itu di ilmu pengetahuan kok di stigma dibagi dua pendidikan. Ada ilmu umum, ilmu agama. Nah, itu kok sebenarnya kan soal paradigma. Jadi paradigma orang yang berikan stigma negatif atau stigma kurang mengenakkan untuk sekolah Perti sebenarnya kita maknai karena ketidaktahuannya. Karena ketidaktahuannya. Dan bisa satu. Dan kedua, bisa jadi karena pengaruh yang sendiri tidak tahunya dipengaruhi.
oleh agenda-agenda tertentu. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya. Jadi apa sikap itu? Nah, sikap itu satu, karena kita kok pada prinsipnya adalah organisasi pendidikan, orang terbiah adalah pendidik, pada prinsipnya. Yang kedua, amanah bagi para pendidik yang memiliki ilmu pengetahuan, apalagi ilmu pengetahuan itu adalah warasatul anbiya, ilmu warisan para nabi, itu punya kewajiban untuk menyampaikan. Artinya kok itu tidak akan berhenti ketika berhadapan langsung dengan orang yang mengetahukan stigma kuno dan lain sebagainya. Kalau bisa berdialog gitu langsung, ya gitu aja leh. Itu jalehan kata kuno lima. Apakah cara memandang yang salah atau memang ini membuktikan sendiri itu kuno? Toh faktanya, kok faktanya kok banyak kok generasi muda terbiah yang bahkan ini lebih moderat loh gayanya, walaupun amalannya tetap tradisional, daripada yang menganggapnya gaul modern. Tapi dari segi pemikiran justru kuno. Tampilan yo gaul, tapi pemikiran kuno. Dan tidak sedikit generasi muda terbiah yang pemikirannya modern, maju, walaupun tampilannya tampilan surau. Nah, jadi itu itu pokoknya. Jadi Pak Arif mengatakan gitu bahwa Iko masalah komunikasi. Ya, kok kena tidak terkomunikasikan. Tidak terkomunikasikan. Berarti kalau itu adanya karena pendidikan adalah satu bagian dari tarbiyah itu sendiri yang hari ini pun masih kita jago, karena dari situ lahirnya tarbiyah. Tentu mau tidak mau harus ada jadi berhubungan dengan apa tadi itu. Kita ambil balik ya. Kita ambil makna filosofis. Kita di tarbiyah atau di surau kan beraja ketika mairab. Ada namanya fil madi mudaria. Fungsi madi itu mempelajari atau menyatakan zaman berlalu. Kemudian mudaria itu hal dan istiqbal, sekarang dan akan datang. Artinya kalau kita maknai dari pembagian 3 fi'il tadi itu, madi, mudaria, kemudian ada amar. Tapi kita ambil yang madi dan mudaria saja. Madi zaman berlalu, mudaria hal dan istiqbal, sekarang yang akan datang. Artinya seperti yang sampaikan Buya Ketua tadi, dengan kita memaknai logika berpikir yang diajarkan, ketika kita mengerab, belajar nahwu saraf, itu memang diajar untuk modern sebenarnya, menembus zaman yang akan datang. Kena mengaji soal fil mudaria yang fungsinya hal dan istiqbal. Artinya kita tidak boleh stuck dan tidak boleh berhenti pueh dengan apa yang ada. Nan prinsip, prinsip yang tidak boleh bertukar. Kok pun bagisa masih dalam pihak halai. Ibarat roda berarti, tetap di tengah. Jadi sebenarnya Pak Arif menegaskan bahwa tarbiyah mungkin Salamoko dinyatakan agak kuno, bahkan sebenarnya bukan agak, memang kuno disampaikan orang, karena ada yang lain disebut pesantren, contoh pesantren modern, bahkan namanya dibuat modern gitu. Makanya gitu. Jadi kece Pak Arif komunikasi gitu kan. Buya pun menegaskan tadi bahwa sesungguhnya bicara tarbiyah itu sendiri itu masa depan, karena orang itu disiapkan untuk masa depan, bukan untuk hariko. Maka pendidikan hadir seperti itu kan, itu Buya tadi. Terakhir Buya, terakhir. Tapi Iko agak filosofis bentuknya Buya. Tapi perlu ambo pertanyakan. Kita lah bicara tadi adat seni syarat sandi kitabullah. Kita pun lah bicara tadi tentang pendidikan di tarbiyah. Ada satu pengalaman di Ambo dulu. Toh Buya lah mengecek tadi orang tarbiyah itu mau sampai new pengalaman tarbiyah. Ada satu hal yang paling utama yang sebenarnya hariko sudah bergeser. Apa tuh, kalau dulu kita sedang beraja ketika toa musala atau tabuh, kalau orang dulu baguang yang bunyinya itu batunggu dulu beritanya. Kok berita kemalangan tuh assalamualaikum innalillah, kecilnya tuh orang di sekolah berhenti bah. Gitu kan. Yang kedua ada pemahaman juga segetek di peminan orang tarbiyah bahwa kalau orang tarbiyah mungkin kalau disuruh ke muko tunggu dulu, tapi kalau ndak ada nang kamukonya tiba di muko. Aku kan paminan tarbiyah, maksudnya pembawa orang tarbiyah dari masyarakat untuk masyarakat dan kembali ke masyarakat. Pertanyaannya, Ba'a tarbiyah mencoba menghubungkan kembali, baku kembali yang mau sampaikan, karena akhir-akhir memanglah banyak terpisah antara orang adat dan orang agama. Tadi kita cari tarbiyah kan salah satu titik temu kok. Apa kiat dari Buya? Dan itu nanti kita tanya aja ke anak mudanya. Apa kiat Buya untuk kembali
membuat orang go sairi yang sejalan balik sayun salangka antara orang adat dan orang Gamo tadi Buya. Silakan Buya. Salah satunya kita pegang dekret Syekh Sulaiman Ar-Rasuli menarik Perti sebagai organisasi dari partai politik. Oleh sebab itu, kita sudah mengalami berbagai tantangan, katakanlah itu kaderisasi, katakanlah sekolah tadi. Bahwa sekolah itu kita yakini bahwa dia akan melihat, mengantarkan generasi muda ke depan. Cuma kriteria kita kriteria yang betul-betul mendasar. Bukan kita menciptakan generasi muda dari sebuah sekolah terkapalan, tidak. Jadi kita harus jelas, kita harus mengatakan tarbiyah ini memang mendidik mental setelah dia tamat kelas 7, silakan dia mau kemana. Kita siap untuk melepaskan generasi muda. Betapa banyaknya pondok pesantren. Oleh sebab itu, tarbiyah dari awal tidak berubah nama. Dia sudah madrasah tarbiyah Islamiyah. Nama yang sangat sepanjang masa itu. Tidak modern-modern lah. Tapi itu saja sudah modern. Oleh sebab itu, kita harus kembali ke kita. Apa kitahnya tadi yang saya sebut? Bahwa Perti sudah mengalami pasang surut, pasang naik di dalam masa Orde Lama, Orde Baru. Dia sudah pemegang kekuasaan di parlemen, tapi secara organisasi ternyata perlu kembali ke kita. Maka dekret dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli diwujudkan kembali tahun 2016. Mulai disepakati. Di Muktamar 2022 itu sudah bulan. Baru berumur sekarang 3 tahun. Oleh sebab itu kepemimpinan kita di pengurus daerah Persatuan Tarbiyah Islamiyah tidak akan membawa Perti ini ke warna A, warna B, warna C. Tidak. Dia akan lurus mempertahankan dan memperjuangkan ruh dan hal-hal yang menjadi misi dari Perti. Tetapi salah satu misi Perti bahwa anggotanya harus duduk di parlemen. Tidak dilarang. Maka pengurus, anggota, tokoh, ulama, siapa yang mau duduk di parlemen, saya mengajak seluruh warga Perti. Itu yang dipilih. Kalau organisasinya tidak akan kita bawa kemana-mana. Itu salah satu kuncinya. Oleh sebab itu, untuk menjaga tadi, kita harus turun ke surau sulu, kita harus turun ke mursyid-mursyid, ke jamaah. Kalau posisi kita sudah jelas seperti itu, maka jamaah akan bulat melihat Persatuan Tarbiyah Islamiyah sebagai organisasi yang mengembangi seluruh warganya, seluruh jamaah. Kalau masih kita bawa kiri kanan warna B, ini akan lebih susah. Oleh sebab itu, saya yakinnya bahwa warga Perti hari ini di Sumatera Barat, kalau kita datangi, karena memang adab berguru ini kita datangi guru, tidak bisa mentang-mentang pengurus provinsi, kita adab berguru ini guru kita datang. Mursyid itu guru, ulama guru, di sekolah ada ulamanya, ada khalifahnya, kita datang. Saya rasa itu yang harus dilakukan oleh pengurus yang akan datang, di samping memang dari 12 ketua bidang itu akan mengevaluasi berbagai kegiatan yang sifatnya untuk melihat perkembangan zaman ini. Maka ada di salah satu bidang soal IT. Ada kita ya, ada soal bagaimana ketangguh rumah tangga, bagaimana hukum-hukum rumah tangga, dan lain sebagainya. Saya rasa itu. Jadi mungkin satu pertanyaannya ya sebelum aku lempar ke generasi mudanya, ada enggak satu bidang yang Hariko sedang disusun, kan sedang menyusun organisasi yang kemudian terbidang mana kepada pembinaan keadatan atau yang falsafah tadi tentang Minangkabau, ada enggak satu bidang khusus
memang sebenarnya bukan sekarang, bidang itu semenjak dari kepengurusan ada. Tapi hari ini kita memang ingin menciptakan struktur itu dan mencerminkan organisasi modern. Maka struktur itu ada ketua, ada wakil ketua, di bawah itu ada ketua bidang. Salah satunya ketua yang membidangi adat dan syarat. Di dalam ketua bidang dan adat syarat dibagi 3 lagi. Nah, itu supaya fokus. Barangkali kita belum bicara di luar tarbiyah. Mampu saja kita mendidik generasi muda di madrasah, itu sangat luar biasa. Mampu aja kita menyampaikan kembali semangat adat berseni syarat ini di jamaah-jamaah tarekat, itu luar biasa. Contohnya antara rumah tangga perempuan ya dengan adat. Salah satu yang harus kita, salah satu bentuk ketika dia ijab kabul, ini surat ayah, ijab kabul, ini kertas di sini. Yang dibaca kertas. Bagi kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah akan dididik generasi kita, ijab kabul adalah pekerjaan batin. Menyerahkan anak kita kepada suami. Tidak bisa dibaca di atas kertas. Itu salah satu. Jadi terakhir untuk generasi muda, toh hari ini sedang ribut sebenarnya di hiruk pikuk dunia media sosial, dunia Minangkabau, Sumatera Barat sebagai daerah itu sedang hiruk pikuk. Bahkan Ambo pernah mempunyai sebuah gambaran Hariko. Sebuah gambaran itu adalah bisa jadi terjadi perang Padri yang berulang, atau bisa jadi terjadinya kaum tua kaum muda. Kita berharap perang Padri itu meninggalkan darah. Itu yang terjadi dulu. Ada pertengkaran lah antara agama dan adat. Walaupun kita akhirnya mengatakan itu kan ada dorongan dari Belanda ya, ada adu domba. Tapi setidaknya meninggalkan darah. Tapi ada peluang terjadinya Hariko kaum tua kaum muda yang melahirkan percepatan kemajuan di Minangkabau. Kaum muda dengan kecepatannya membangun segala hal, kaum tua dengan ikonya. Ambo pertanyaan Ambo terakhir. Apa kata kaum muda Perti memandang, menghubungkan orang adat yang Hariko sedang hiruk pikuk pulau dengan orang agama? Kata orang adat dia betul. Karena apa? Kata orang adat, kamilah orang di Siko. Kata orang agama, kami betul. Karena sampai kau juang. Apa pandangan muda Perti terhadap kau menyelesaikan pertikaian kau atau permasalahan seperti kau? Jadi mereka barangkali itu yang perlu kita ketahui bersama mungkin. Ada hadis Nabi yang menyampaikan, simfani minan nas iza solaha salan nas, iza fasada fasadan nas. Siapa mereka? 2 golongan dari manusia, apabila baik keduanya, perbaikan keduanya, maka manusia umat akan baik. Apabila rusak atau bertengkar keduanya, maka umat pun akan rusak. Siapa mereka? Al-ulama wal umara. Jadi dari perspektif lokalitas atau ABS SBK kita memandang umara yang itu bisa kita maknai sebagai pemimpin adat. Umara sebagai ulama. Jadi antara ulama dengan umara, antara pemimpin adat dengan pemimpin agama, kita harapkan memaknai hadis Nabi itu satu sebagai dasar teologis untuk mendefinisikan diri sebagai pemimpin di nagari Baradat. Jadi ulama tidak boleh ego dengan keulamaannya. Karena di Islam pun kita diajarkan ilmu tasawuf, ada sifat qanaah, bahkan ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya hanya dipinjamkan oleh Allah begitu, bukan kita nan sentiang, tapi itu Allah nan maha tahu. Nah, jadi seorang ulama harus memakai prinsip itu. Kalau enggak, kita akan terjebak nanti mengikuti langkah-langkah setan. Iblis, dia pintar tapi sombong. Bakal lebih pintar iblis bentuknya ya. Itu. Jadi itu kok makanya makna itu harus, hadis tersebut harus dimaknai. Model itu soal pemimpin adat. Nah, pemimpin adat pun harus memaknai pula hadis Nabi tadi itu. Apa hubungan antara ulama dengan pemimpin adat. Jadi artinya gitu, kita menginginkan sebenarnya generasi muda soal
pertalian adat dan syarak sebagai sebuah karakter, sebagai sebuah identitas, dan sebagai sebuah prinsip bagi generasi Minangkabau, bagi kita ke final, kita tidak mengkati kenapa? Bagi kita generasi muda kita enggak ke final. Ya. Karena pemimpin adat, pemimpin ulama, itu memang harus bersatu. Karena pada prinsipnya apa? Yang akan dibina itu siapa? Kalau judulnya generasi muda, kita lihat subsistem terendah di Minangkabau atau di negara itu kan rumah tangga. Di rumah tangga itu ada anak. Anak itu siap. Kemenakan bagi mamanya. Ketika berinteraksi dengan kelompok masyarakat sumbunya di Masaji, ini jamaah bagi para ulama. Jadi artinya objek yang akan disentuh oleh alim ulama, objek yang akan disentuh oleh para ulama, kan itu juga orangnya. Iya betul. Jadi pemimpin adat sekaligus pemimpin pemimpin agama di Minangkabau memang harus berkolaborasi. Tidak boleh mahaden loh. Sifat mahaden itu sifat setan. Iya. Jadi saya maksud, seperti itu kan pewaris ulama Minangkabau. Ya. Maka kalau kita pahami secara mendalam, seorang ulama tahu dengan agama. Seorang nenek mama paham dengan agama. Jadi sebenarnya pertanyaan tadi tidak akan muncul kalau dia sama paham seperti itu. Tapi sekarang kan seakan-akan berbeda ulama untuk lain. Padahal di salah satu negari yang berlaku adat selingkuh nagari itu tetap seperti itu. Oleh sebab itu pikiran-pikiran yang seperti itu perlu kita luruskan. Karena antara nenek mama pemangku adat, dia punya pemahaman agama yang kuat. Yang ulama mempunyai pemahaman adat yang kuat, maka berarti disinilah dia menjalankan misi, menegakkan misinya bahwa di Perti harus tegak adat segi syarak yang akan meluruskan adat yang tidak cocok, yang akan memberikan mana agama yang bertentangan dengan adat, selesailah persoalan itu sendiri. Nah, ini yang saya melihatnya, janganlah itu dipisah-pisah. Kalau seandainya ada ulama yang tidak mengetahui adat, itu yang akan kita isi. Mana pemangku adat atau datuk yang kurang paham, itulah yang dinamakan di kampung itu Basayo Batido. Tungku tiga sejarangan yang tidak berpisah. Saya rasa itu. Jadi tambahan Pak Sultan. Yang pertama kita perspektif mencari loh. Kalau kita asosiasikan pemaknaan ulama itu adalah institusi atau orang, kemudian pemaknaan adat adalah sebuah institusi atau orangnya yang bergelar. Nah, itu berpeluang besar sebenarnya untuk bentrok dari itu. Tapi kalau kita maknai agama adalah ajaran, adat adalah ajaran, dan objek dari ajaran itu adalah sama-sama manusia. Islam mengajarkan tentang kemanusiaan, adat pun juga mengajarkan tentang kemanusiaan. Ujung muarunya kan dua-duanya. Nabi Muhammad diutus innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Iko ujungnya ajaran Islam. Bertauhidnya, beramalnya, akhlaknya nampak. Dalam Minang pun model itu pula. Berkarakternya, beradabnya, sopan santunnya. Makanya ada istilah cicere rembala paku nak jalan ke parak dari ketik bala laku nak sayang orang kawak. Itu hadis Minangnya. Ya artinya kalau kita maknai agama dan adat substansinya adalah ajaran yang memanusiakan manusia, nah ada konflik kan. Jadi sebenarnya kenapa mau tegaskan Iko? Karena memang Iko sebuah persimpangan Iko. Kenapa persimpangan? Dulu kan kelas sejarah terjadi juga sampai ketika mereka memisah institusi itu sendiri. Memang Iko yang menginginkan sebuah pertanyaan ketegasan bahwa tarbiyah dan Perti sebagai organisasi akan berada di dua sisi Iko. Bukan di dua sisi tapi di satu titik dengan dua sisi penglihatan. Makanya kita sampai tadi itu memaknai Perti bukan hanya sebagai institusi organisasi, tapi lebih kepada menjaga amanah, menjalankan amanah agar diamalkan nilai-nilai ajaran agama yang berpahamkan Ahlussunnah wal Jamaah sunnah sapinya dan ajaran-ajaran adat. Makanya di Islam
kita tidak cukup hanya mengetahui, tapi harus beramal. Ya. Karena ujungnya disebut man ahsanu amala. Adat pun juga seperti itu. Ya. Jadi jangan kita maknai seseorang dikatakan beradat ketika santi yang berpetetah petitih. Betul. Mestinya kita cari perbuatannya Pak. Makanya ada istilah adat dipakai baru, baju dipakai usang. Agama, pengetahuan agama, apa yang kita pahami, kita ketahui, kita amalkan. Apa ajaran adat, nilai-nilai adat, pituah-pituah adat, nilainya kita amalkan. Praktek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ikolah yang akan membentuk peradaban masa depan. Dan ikolah ciri terbiah yang Iko harus yang sabananya. dan iko harus terbiah. Dan iko tantangan itu. Generasi muda. Adat dan agama itu bisa kita lihat secara baik di tingkat nagari. Karena adat selingkah nagari, agama akan berlaku di situ secara baik, dan adat berseni sara akan tegak dengan baik. Jadi Perti melihatnya seperti itu. Dalam konjangan yang lebih besar, oke, kita diskusi terus. Nah, terus lain. Boleh aku loh. Pak Sultan dari Kreasi. Sebagai bentuk misi kita dalam mewujudkan visi yang kita ceritakan, seperti apa yang Pak Ketua tadi, kita mau merangkul. Kalau untuk untuk organisasi, itu rangkul tuh para alim, ulama, untuk terlibat di struktur organisasi, termasuk juga para pemimpin adat, para datuk-datuk penghulu, kita libatkan jadi bagian dari struktur. Bahkan khusus khusus, untuk Kabupaten Agam, ketua partinya dan ketua pemuda partinya datuk kedua-dua, sama-sama datuk pejuang. Iya. Ketika secara pribadi mau melantik ketua pemuda parti Agam, sampaikan, bangunlah, binalah parti Agam itu dengan nilai-nilai adat dan sara. Pimpinlah parti Agam dengan nilai-nilai adat dan sara. Bahkan wakil parti Agam yang dulu, Bang Irwan Fikri, lebih pesan, aktif sajalah pemuda terbiahko mengamalkan ajaran-ajaran adat dan sara dalam kehidupannya sehari-hari, itulah membantunya untuk menuju agama madani. Oke. Kira-kira seperti itulah. Siap. Jadi sebenarnya kan kalimat kita, diskusi kita itu sebenarnya itulah bedanya mungkin di Saluk. Kalau orang punya conclusion, ada kesimpulan. Kalau kami di Saluk tidak punya kesimpulan. Tujuannya apa? Supaya Karno Minang tidak bisa mengarahkan kesimpulan pada satu orang. Tidak ada pembenaran. Jadi kami dari Saluk mengucapkan terima kasih kepada Buya, kepada Pak Arif. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan itu kepada Dunsana bisa diambil kesimpulannya masing-masing. Dan ingat, saya ambo ingin menyampaikan juga, sebenarnya Minang dan agama Islam tidak bisa dipisahkan. Ini adalah satu tubuh yang sama, seperti yang disampaikan oleh saudara kita Arif tadi. Pak Arif mengatakan bahwa Islam dan Minang itu satu. Mungkin ambo bisa menambahkan juga sedikit di akhir kok, bahwa objeknya adalah orang yang satu, namun ketika dipanggil negara namanya rakyat, dipanggil orang adat namanya kamanakan atau mama, dipanggil oleh agama namanya umat, dan orangnya orang yang satu babantu tiga jenis. Mungkin bahwasanya adat adalah tubuh, agama adalah jiwa. Aku perlu jadi sebenarnya perlu mau simpulkan, itulah di Saluk kesimpulannya ada di penonton masing-masing. Terima kasih Buya waktunya, Kakak. Terima kasih Pak Arif. Kalau bantuannya tidak sudah disiko kok. Kalau ada kesempatan nanti kita perdalam, karena disikolah wujudnya terbiah sendiri dalam pemikiran. Akhir kalam, kami dari Saluk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.